Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Cismawati. NIM saya 11191179. Kelas saya di MA 19B6. Mata kuliah Praktikum Statistika dengan dosen Bapak Fatur Rahman STMM. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama tentang pengertian statistika. Bahwa di sini dijelaskan ada dari statistika itu tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif sendiri yaitu memberikan informasi tentang kinerja dari sebuah proses. Jadi statistika deskriptif itu kan memberikan informasi tentang kinerja dari sebuah proses. Nah, selain itu juga berupa bentuk benda atau yang bisa dihitung yang merupakan statistik ringkasan. Ya, secara kuantitatif menggambarkan atau merangkum fitur kumpulan informasi. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang statistika inferensial. Nah, statistika inferensial sendiri artinya itu memberikan informasi tentang prediksi yang berhubungan dengan kinerja sebuah proses atau peluang. Jadi kalau statistika inferensial itu akan menjelaskan tentang peluang-peluang itu kan. Nah, inferensial sendiri adalah proses menggunakan analisis data untuk menyimpulkan distribusi properti dari probabilitas yang mendasarinya. Analisis statistik inferensial menyimpulkan sifat-sifat suatu populasi. Misalnya, dia menguji hipotesis dan memperoleh tafsiran ya. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang perbedaan variabel. Nah, di sini variabel sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Nah, biasanya kalau kuantitatif itu kan berhubungan dengan kuantitas ya. Kalau kualitatif itu berhubungan dengan kualitas. Kalau kuantitatif biasanya angka, kualitatif biasanya berhubungan dengan kualitas. Nah, pengertian sendiri dari variabel kuantitatif sendiri yaitu ada variabel kualitatif atau data kualitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Contoh dari data kualitatif atau variabel kualitatif sendiri yaitu ada data jumlah siswa tiap tahun satu sekolah. Jadi misal satu sekolah itu ada berapa jumlah siswa yang mendaftar di sekolah itu. Contoh lainnya juga ada data penjualan barang suatu toko tiap hari. Nah, misal di suatu toko itu terjual berapa barang dalam satu harinya. Kemudian ada data pengunjung suatu website. Biasanya kalau kita googling suatu kan lewat website pasti ada datanya kan, berapa banyak yang mengakses dari data tersebut. Nah, selain itu juga ada contoh-contoh tertera di dalam PowerPoint tersebut. Di bidang penelitian, selanjutnya itu di bidang penelitian ada data kualitatif dibagi menjadi 3 variabel bentuk data. Jadi di variabel kualitatif sendiri itu terdapat atau terbentuk data, yaitu ada variabel nominal. Yang pertama itu variabel nominal. Nah, variabel nominal sendiri itu adalah tipe variabel yang mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label atau nama. Jadi contohnya yaitu ada variabel jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan ada perempuan sama laki-laki. Yang kedua ada variabel ordinal. Variabel ordinal sendiri adalah tipe variabel yang sering disebut sebagai rangkaian data atau data dengan peringkat. Contohnya adalah variabel tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan itu ada dari SMP, SMA, bahkan juga tingkat kuliah ataupun juga dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah jenjang atau yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga ada variabel scale. Variabel scale adalah tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap data angka seperti menghitung nilai statistika deskriptif. Contohnya adalah variabel tinggi badan. Variabel tinggi badan itu contohnya dari tinggi badan seorang itu berapa senti atau berapa meter. Yang kedua kita akan membahas variabel kualitatif. Sebelumnya kan membahas tentang variabel kualitatif. Sekarang bahas variabel kualitatif, yaitu data kualitatif atau data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Jadi dari variabel kualitatif itu kan menjelaskan tentang kualitas. Nah, di situ ada tertera variabel verbal secara
analisis. Nah, contohnya dari data kualitatif itu yang pertama adalah deskripsi suatu daerah yang diteliti. Misal kita meneliti suatu daerah di daerah Karawangi, berarti apa aja yang akan diteliti di situ. Nah, selain itu juga ada biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian. Yang ketiga, sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Yang pertama, variabel diskrit adalah variabel dengan data kategori atau yang membedakan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis tertentu. Jadi, variabel dari diskrit itu mengelompokkan datanya berdasarkan jenis tertentu. Contohnya yaitu ada jumlah kendaraan roda 4 yang melewati lampu lalu lintas. Jadi di saat lampu merah itu akan terlihat roda 4 yang berhenti. Misal ada dari berbagai jenis, kan dari Avanza, Sedia, dan lain-lain juga. Yang kedua ada sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Yang ketiga nilai UTS. Yang keempat kelahiran mahasiswa. Yang kelima golongan darah mahasiswa. Kemudian kita akan membahas tentang yang kedua yaitu variabel kontinu. Variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematis. Data untuk variabel ini didapatkan dari proses pengukuran sehingga data tersebut bisa saja mempunyai bentuk pecahan atau desimal. Contohnya tinggi badan Andi 1,7 meter atau berat badan Andi 57,5 kg. Yang keempat, perbedaan tipe data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, kita akan membahas tentang data nominal. Data nominal biasa disebut data skala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya, jenis pekerjaan, klasifikasi sebagai pegawai negeri diberi tanda 1, yang kedua pegawai swasta diberi tanda 2, yang ketiga yaitu wira swasta diberi angka 3. Ciri data nominal yaitu yang pertama posisi data setara dalam contoh tersebut pegawai negeri tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari pegawai swasta. Yang kedua, tidak bisa dilakukan operasi matematika baik dikali, ditambah jumlah, dibagi maupun dikurangi. Contohnya tidak mungkin 3 dikurangi 2 sama dengan 1 atau wira swasta dikurangi pegawai swasta sama dengan pegawai negeri, itu nggak bisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang data berskala ordinal, yaitu adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Contohnya, kepuasan pelanggan diklasifikasi sebagai yang pertama sangat puas diberi tanda 1, yang kedua puas diberi tanda 2, yang ketiga cukup puas diberi tanda ketiga, yang keempat tidak puas diberi tanda keempat, yang kelima sangat tidak puas diberi tanda 5. Ciri data ordinal yang pertama, posisi data tidak setara. Jadi dalam kasus di atas, sikap pelanggan yang sangat puas lebih tinggi dari puas, sikap pelanggan yang puas lebih tinggi dari cukup puas, dan seterusnya. Yang kedua, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Tidak mungkin 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Artinya sangat puas ditambah puas sama dengan cukup puas itu nggak bisa. Yang kemudian yang kecil adalah data interval, yaitu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara 2 titik pada skala. Berbeda dengan skala ordinal di mana jarak 2 titik tidak diperhatikan, seperti berapa jarak antara puas dan tidak puas yang sebenarnya menyangkut perasaan orang saja. Contohnya temperatur ruangan bisa diukur dalam Celcius atau Fahrenheit, dengan masing-masing punya skala sendiri untuk air membeku dan mendidih. Contohnya ya, yang pertama yaitu Celcius pada 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Skala ini jelas jaraknya bahwa 100 dikurangi 0 sama dengan 100 derajat Celcius. Yang kedua, Fahrenheit pada 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Skala ini jelas jaraknya 212 dikurangi 32 sama dengan 180 Fahrenheit. Jadi data interval yaitu tidak ada kategorisasi atau pemberian kode seperti terjadi pada data nominal dan ordinal. Jadi yang kedua bisa dilakukan operasi matematika. Panas 40 derajat adalah 2 kali panas dibanding 20 derajat. Nah, dari data sebelumnya yang di data skala ordinal itu nggak bisa dihitung secara matematika, tapi di data interval itu bisa dihitung secara matematika, baik dari pengurangannya bahkan dikurangi dalam susunya.
Yang keempat ada data skala rasio, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Ini berbeda dengan skala interval di mana tak ada titik nol mutlak atau absolut. Seperti titik nol derajat Celcius tentu beda dengan titik nol derajat Fahrenheit. Atau pergantian tahun pada sistem kalender Masehi setiap 1 Januari berbeda dengan pergantian tahun Jawa. Jadi kan kalau tahun yang di kalender itu kan ada tahun Jawa sama tahun nasional gitu, kayak bulan Januari sama beda dengan kayak bulan kayak Lebaran itu kan ada Idul Fitri atau Syawal, itu kan beda ya. Contoh atau ciri dari data rasio yaitu seperti yang pertama ada tidak ada kategorisasi atau pemberian kode. Yang kedua bisa dilakukan operasi matematika, misal nih 100 cm ditambah 35 cm sama 135 cm, sedangkan 5 mangga ditambah 2 mangga sama dengan 7 mangga. Jadi kalau di data berskala rasio sama interval itu bisa dihitung secara matematika, tapi kalau di ordinal dan yang sebelumnya itu nggak bisa, jadi harus jelas sendiri. Catatan penggunaan data kuantitatif sebagai besar menggunakan data rasio. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada banyak kekurangan atau salah pengucapannya, saya minta maaf karena saya juga sempurna dalam penjelasan. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.